Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan Abi Andri Satria ya dalam materi kali ini itu tentang permintaan dan penawaran. Pada kali ini kita akan mempelajari apa itu tentang permintaan, penawaran, bagaimana terbentuknya harga keseimbangan. Apa sih permintaan? Permintaan adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang tersedia diminta pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Apabila harga suatu barang turun, kecenderungan permintaan terhadap barang itu akan bertambah dan hal itu juga berlaku sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah barang lain yang terkait. Barang yang terkait adalah barang substitusi dan barang komplementer. Ya. Apabila harga barang substitusi turun, maka permintaan akan barang tersebut akan berkurang. Namun apabila harga barang substitusinya naik, maka permintaan barang tersebut akan meningkat. Jadi hubungannya kalau dengan barang substitusi adalah hubungan yang positif atau berbanding lurus. Kemudian yang kedua adalah harga barang komplementer. Apabila permintaan akan barang tersebut menurun, sebaliknya harga barang komplementernya juga akan naik, maka permintaan akan barang tersebut akan meningkat pula. Jadi kalau dengan barang komplementer hubungannya adalah hubungan yang negatif atau berbanding terbalik. Kemudian yang ketiga adalah tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan konsumen menunjukkan daya beli ya. Semakin tinggi pendapatannya maka semakin meningkat pula permintaannya terhadap suatu barang. Kemudian yang keempat adalah selera masyarakat. Selera atau kebiasaan akan mempengaruhi permintaan suatu barang. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, maka permintaan pun cenderung akan meningkat. Kemudian yang kelima adalah jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, maka semakin tinggi pula permintaan terhadap suatu barang tersebut. Yang terakhir adalah prediksi konsumen tentang kondisi pada masa yang akan datang. Bila kita memperkirakan harga suatu barang akan naik, adalah lebih baik membeli barang sekarang sehingga mendorong orang membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih yang namanya hukum permintaan. Jadi hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif ya antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurva permintaan. Kurva permintaan atau demand curve adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara kuantitas barang yang diminta dengan harga barang itu sendiri dengan asumsi faktor-faktor yang lain dianggap tetap atau ceteris paribus. Ini adalah bentuk dari kurva permintaan yang merupakan hubungan antara P yaitu price, harga, dan Q atau quantity atau jumlah barang ya, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya kita akan membahas tentang penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang mampu dan tersedia untuk dijual oleh produsen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penawaran. Yang pertama adalah harga barang. Harga barang menjadi faktor utama besar kecilnya penawaran suatu barang. Semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula penawaran yang dilakukan oleh produsen. Kemudian yang kedua adalah jumlah penduduk ya atau produsen. Jika jumlah produsen suatu barang tertentu banyak, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tetap tinggi ya. Kemudian yang ketiga adalah bencana alam. Jika terjadi bencana alam pada suatu daerah penghasil suatu produk, maka bisa dipastikan bahwa jumlah produksi barang tersebut akan menurun dan mempengaruhi tingkat penawarannya. Yang keempat adalah harga barang pengganti. Apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan karena penjual akan menawarkan barang pengganti sebagai alternatif barang yang mengalami kenaikan tersebut. Yang kelima adalah biaya produksinya. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan lain sebagainya. Ya. Apabila biaya produksi meningkat, maka harga barang yang diproduksi akan tinggi pula. Kemudian yang keenam adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern memudahkan produsen untuk menghasilkan suatu barang. Selain itu, dengan menggunakan mesin-mesin modern akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang lebih banyak.
Dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi menimbulkan dua efek, yaitu produksi dapat ditambah dengan lebih cepat dan biaya produksi semakin murah, sehingga keuntungan juga akan semakin tinggi. Kemudian adanya pajak. Pajak merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk, ya, yang sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika pajak suatu barang menjadi tinggi, maka permintaan akan berkurang sehingga penawaran juga akan berkurang. Kemudian yang kedelapan adalah perkiraan harga di masa yang akan datang. Perkiraan harga di masa datang sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan harga barang akan naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang yang ditawarkan. Ya. Kemudian kita akan bahas apa itu hukum penawaran. Hukum penawaran adalah ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik pula. Dan jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan mengalami penurunan. Kurva penawaran. Kurva ini adalah kebalikan dari kurva permintaan. Kurva ini memiliki gradien atau kemiringan atau slope yang positif. Artinya slope pada kurva ini bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ini adalah bentuk dari kurva penawaran yang merupakan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Selanjutnya kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan harga keseimbangan. Harga keseimbangan berarti harga yang terbentuk pada titik perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Harga keseimbangan disebut juga dengan equilibrium price. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan. Yang pertama adalah permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi jumlah barang atau jasa terbatas. Kemudian tinggi rendahnya biaya produksi, pandangan akan masa depan dari produsen untuk konsumen, kemudian produsen mengetahui selera konsumen, dan penawaran terhadap barang atau jasa bertambah tetapi daya beli konsumen tetap atau berkurang. Ini adalah bentuk dari kurva harga keseimbangan yang merupakan perpotongan antara kurva permintaan atau demand dan kurva penawaran atau supply, yang dimana titik perpotongannya kita sebut dengan equilibrium price atau harga keseimbangan. Baik, terima kasih telah menonton video ini, ya, dan nantikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.